Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akhirnya dimulai. Timnas Indonesia berada di grup C, grup neraka yang dihuni oleh raksasa Asia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Ini menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda untuk membuktikan kapasitas mereka di panggung internasional. Bagi Indonesia, sejarah melawan Bahrain menjadi sorotan utama. Pada kualifikasi Piala Dunia 2014, Indonesia harus menerima kekalahan telak 0-10. Sementara itu, di leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, duel Indonesia melawan Bahrain juga diwarnai kontroversi, terutama keputusan wasit yang memperpanjang waktu tambahan hingga 11 menit. Keputusan tersebut memberi Bahrain kesempatan menyamakan skor menjadi 2-2, yang memunculkan kritik luas. Namun, kondisi berbeda hadir di leg kedua nanti. Tim asuhan Shin Tae-yong telah menunjukkan perkembangan signifikan. Dengan komposisi pemain yang diisi banyak pemain naturalisasi seperti Tom Haye, Jai Itzes, Kelvin Verdong, hingga Shain Patinama, Indonesia menjadi kekuatan baru yang sulit diremehkan. Pemain-pemain muda seperti Rafael Struijk dan Ivar Jenner juga membawa harapan besar. Peningkatan ini bahkan mendapat perhatian dari Samir Chamam, mantan pelatih timnas U23 Bahrain. Chamam memperingatkan bahwa Indonesia kini harus dipandang sebagai ancaman serius. Ia menyoroti kekuatan kolektif skuad Garuda, terutama pengalaman para pemainnya yang pernah berkarier di Eropa. Laga leg kedua antara Indonesia dan Bahrain dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 25 Maret 2025. Bermain di kandang sendiri, skuad Garuda tentu ingin membalaskan hasil kurang memuaskan di laga pertama sekaligus meraih 3 poin penuh. Shin Tae-yong sendiri menyatakan bahwa target utamanya adalah mempertahankan posisi Indonesia di 3 besar grup C. Jika Indonesia mampu bertahan di posisi ini atau bahkan naik ke peringkat kedua, maka peluang untuk langsung lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Saat ini, Indonesia berada di posisi ketiga klasemen grup C dengan 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia di peringkat kedua. Peluang ini menjadi motivasi besar bagi skuad Garuda untuk terus memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Dengan segala persiapan dan perkembangan yang ada, laga melawan Bahrain akan menjadi ujian penting bagi timnas Indonesia. Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, kembali membahas kemenangan telak timnya atas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jepang unggul 4-0 dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada 15 November 2024, hasil yang sempat menjatuhkan posisi Indonesia ke dasar klasemen grup C. Sebelumnya, langkah timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia penuh dinamika. Setelah tampil impresif dengan hasil imbang melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain, skuad asuhan Shin Tae-yong menghadapi 2 kekalahan berturut-turut dari Cina dan Jepang. Kekalahan ini tidak hanya memengaruhi posisi Indonesia di klasemen, tetapi juga memunculkan desakan agar Shin Tae-yong mundur dari kursi pelatih. Namun, performa timnas Indonesia kembali bangkit. Kemenangan mengejutkan atas Arab Saudi dengan skor 2-0 pada pertandingan berikutnya membawa mereka ke posisi 3 klasemen sementara, menjaga peluang untuk finish di 4 besar atau bahkan lolos langsung ke putaran final. Sementara itu, pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, mengungkapkan bahwa laga melawan Indonesia di Jakarta sebenarnya tidak mudah. Dalam wawancara dengan Soccer Digest Web, Moriyasu menyebut cuaca ekstrim, hujan deras disertai petir, sebelum pertandingan sempat membuat timnya khawatir. Kami pikir kami akan menderita karena hujan lebat dan petir sebelum pertandingan. Namun, ketika hujan berhenti, kami mengganti strategi, dan itu membawa hasil di babak pertama, ujar Moriyasu. Ia juga memuji kecerdasan pemain Jepang yang menjadi kunci keberhasilan mereka. Saya selalu meminta para pemain untuk bermain cerdas dan agresif. Mentalitas itulah yang membuat kami belum terkalahkan dalam 6 pertandingan di babak kualifikasi ini, ditambahnya. Jepang tetap menjadi tim yang dominan di grup C, belum sekalipun mengalami kekalahan. Sementara itu, timnas Indonesia terus berjuang menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan pertandingan-pertandingan sisa yang semakin menantang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan pesan penting kepada timnas Indonesia setelah kemenangan bersejarah atas Arab Saudi. Ia meminta skuad Garuda untuk tetap fokus dan tidak lengah dalam menjalani sisa laga di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pernyataannya di Instagram pada Senin, 25 November 2024, Erick Thohir menekankan pentingnya menjaga konsistensi performa. Peluang untuk lolos ke ronde selanjutnya kembali terbuka.
Kita tidak boleh lengah di 4 pertandingan berikutnya, tulis Erick Thohir. Pesan ini mencerminkan optimisme Erick terhadap perkembangan tim yang dinilai semakin kompetitif di bawah asuhan Shin Tae-yong. Menurutnya, dengan kerja keras dan fokus, Indonesia mampu bersaing melawan tim-tim kuat Asia. Saat ini, Timnas Indonesia menempati posisi ketiga klasemen grup C dengan koleksi 6 poin. Hasil ini diperoleh dari 1 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Momentum positif Timnas Indonesia datang pada laga 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam pertandingan itu, skuad Garuda sukses mengalahkan Arab Saudi dengan skor meyakinkan 2-0. Gol dari Pratama Arhan dan Egy Maulana Fikri menjadi penentu kemenangan bersejarah tersebut. Erick Thohir mengapresiasi hasil tersebut, tetapi mengingatkan bahwa perjuangan belum selesai. Kemenangan melawan Arab Saudi harus disyukuri, tapi belum saatnya puas karena perjalanan masih panjang, ujar Erick. Timnas Indonesia akan kembali bertanding pada Maret 2025 untuk melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia. Tantangan besar sudah menanti, yaitu menghadapi Australia dan Bahrain, 2 tim yang juga berambisi lolos ke babak berikutnya. Skuad Garuda harus mengoptimalkan sisa pertandingan agar peluang lolos tetap terjaga. Dukungan dari masyarakat Indonesia pun diharapkan terus mengalir, mengingat perjuangan para pemain membawa nama bangsa di pentas dunia. Dengan semangat kemenangan melawan Arab Saudi dan arahan dari Ketua Umum PSSI, perjuangan Timnas Indonesia masih jauh dari kata selesai. Semoga fokus dan kerja keras menjadi kunci kesuksesan skuad Garuda untuk mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mencetak sejarah dengan mengalahkan Timnas Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 19 November 2024, berakhir dengan kemenangan Garuda 2-0. Hasil ini memicu reaksi keras dari legenda sepak bola Arab Saudi, Fahad Al-Harifi. Fahad Al-Harifi, legenda sepak bola Arab Saudi, mengkritik keras performa Green Falcons usai kekalahan dari Indonesia. Ia menyebut para pemain Arab Saudi tidak fokus dan justru sibuk bermain Snapchat sebelum pertandingan. Al-Harifi juga menyalahkan pelatih Hervé Renard atas strategi yang dianggap keliru, termasuk eksperimen dengan menempatkan pemain di posisi yang tidak seharusnya. Sejak kalah dari Timnas Indonesia, martabat sepak bola kami hancur. Para pemain tidak mempersiapkan diri secara psikologis, ungkap Fahad dalam wawancaranya dengan media Malaysia, Stadium Astro. Dalam laga tersebut, hanya kiper Ahmed Alkasar yang mendapatkan pujian dari Fahad. Penjaga gawang ini dinilai tampil cukup baik meskipun kebobolan 2 gol. Kekalahan ini menandai momen langka bagi Arab Saudi. Sejak 2008, mereka hampir selalu menang melawan negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Dari 20 pertemuan terakhir melawan negara-negara ASEAN, Arab Saudi hanya 4 kali imbang, dan baru kali ini kembali kalah. Pelatih Hervé Renard belum memberikan tanggapan resmi atas kritik ini. Namun, sorotan publik Arab Saudi semakin tajam terhadap Green Falcons, mengingat hasil buruk ini terjadi di tengah perjuangan mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kemenangan ini menjadi motivasi besar bagi Timnas Indonesia untuk terus bersaing di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Marcelino Ferdinand kembali mencuri perhatian. Penampilannya yang luar biasa bersama Timnas Indonesia membuat pelatih Oxford United, Des Buckingham, buka suara soal peluang debut pemain muda ini di kasta kedua Liga Inggris. Marcelino Ferdinand, atau akrab disapa Marceng, tampil gemilang dalam kemenangan 2-0 Timnas Indonesia atas Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa, 19 November 2024. Di laga tersebut, pemain berusia 20 tahun ini mencetak 2 gol cantik yang memastikan kemenangan skuad Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Gol pertama Marcelino lahir di menit ke-32 lewat tendangan keras ke sudut atas gawang setelah aksi individunya yang memukau. Sementara gol kedua tercipta di menit ke-57, memanfaatkan assist dari Kelvin Verdong. Aksi brilian ini mendapat pujian dari sang pelatih Oxford United, Des Buckingham. Dalam wawancara dengan Oxford Mail, Des Buckingham mengaku menonton langsung performa Marcelino saat jam makan siang bersama stafnya. Mencetak 2 gol melawan Arab Saudi, tim kuat di Asia, adalah hal luar biasa, ujar Buckingham. Lebih lanjut, sang pelatih menyebut bahwa Marcelino terus menunjukkan perkembangan positif sejak bergabung dengan Oxford United pada musim panas 2024. Meskipun belum tampil bersama tim utama, Buckingham memastikan bahwa debut Marcelino hanya tinggal menunggu waktu.